Hello Potatoes, it's that time again. Yes, kita bakal ngomongin tentang seri terbaru kartu Pokemon, yaitu Hantaman Triplet, dirilis tanggal 21 April 2023 pas hari Kartini nanti ya. Tapi sebelum kita ngomongin itu, aku mau kasih informasi dikit tentang Regional League hadir di Surabaya bulan April ini. Jadi nanti akan ada satu turnamen gede ya di Surabaya. Ini kalian bisa lihat informasinya di sini nih. Acaranya itu akan dilangsungkan di Tunjungan Plaza 6, Chameleon Hall di lantai 5-nya ya. Terus dia akan ada di hari Sabtu tanggal 8 April sama 9 April. Nah, kalian yang mau ikut tanding, kalian bisa daftar, tapi kayaknya setauku by this time video ini diupload ya, itu pendaftarannya yang online udah ditutup, jadi kalian harus daftarnya on the spot, langsung datang aja ke tempat gitu ya. So, ini ada jam 9 pagi, check-in dan pendaftaran di tempat dibuka ya. Turnamennya standar, open league, terus juara 1 ini, juara 2, juara 3. Ya, hadiah promonya adalah Pomi, ada stempel Regional League-nya. Oke. Dan ya, aku bakal datang sana, jadi see you teman-teman semua yang di Surabaya, Potato Farm Surabaya, arek-arek Slopuyo. Sampai ketemu nanti tanggal 8-9 April ya. Aku sebenarnya dari tanggal 6 udah di Surabaya sih. Mungkin aku ada nge-vlog, ada mau ketemu teman di Surabaya juga. Terus tanggal 10 pulang, jadi ya nanti aku akan update-update di story ya. Tapi ya kalian bisa main juga, dan akan ada event sampingan ya, Regional League. Cuma di sini belum terlalu dijelasin sih event sampingannya apa. Ada workshop, ada meet and greet, sama Pokemon Go special event. Aku nggak yakin, kayaknya nggak ada turnamen ya. Nggak ada turnamen kayak turnamen pemula atau side turnamen gitu. Kayaknya nggak ada deh. Oke ya, kita langsung aja masuk bahas seri terbaru yang Enhanced Booster Pack. Hantaman Triplet muncul. Ya, kalau kalian ingat, Enhanced Booster Pack di era Pedang dan Perisai itu adalah satu booster pack spesial yang harganya sedikit lebih mahal. Harganya 32.000. Di dalamnya pasti ada 2 kartu hologram ya. Itu waktu zaman-zaman Pedang Perisai akhir-akhir. Nah, sekarang Enhanced Booster Pack-nya ini udah jadi kayak booster pack biasa, teman-teman. Isinya 5, terus ya bisa holo, bisa enggak, kayak dulu ya. Cuma kodenya dia tetap sama, tetap ada A kecil di belakangnya. Ini kode setnya adalah SP1A kecil. Rilisnya tanggal 21 April, pas hari Kartini. Kita akan lihat yang menarik ya. Di sini adalah ketiga starter, jadi Pokemon EX. Kita lihat aja satu-satu. Yang pertama di sini ada Meowscarada EX. Dia Pokemon Stage 2 pastinya ya. HP-nya lumayan. Sekarang main EX Stage 2 tuh HP-nya gede ya, 310. Ability-nya Buket Magic, dapat digunakan satu kali panggilan sendiri, buang 1 energi dasar daun dari kartu pegangan, letakkan 3 token kerusakan pada 1 Pokemon cadangan lawan. Ini lumayan menarik ya ability-nya. Menurutku dia jago di ability-nya. Discard 1 daun, taruh 3 token kerusakan. That's very strong. Jago banget. Ini potensial lah. Menurutku dia bukannya jelek ya, tapi ada potensi. Terus serangannya adalah Scratch Nail 100+. Kalau Pokemon bertarung lawan ada token kerusakan, damage-nya nambah 120, jadi 220 ya. Mungkin sedikit kekurangannya dia adalah Buket Magic-nya ini cuma bisa lempar token kerusakannya ke Pokemon cadangan. Jadi nggak pasti Scratch Nail-nya langsung 220 gitu loh. Kalau dia bisa naruh di depan, itu kan bisa bikin guarantee Scratch Nail-nya pasti 220. Menurutku kekurangannya dia cuma itu. Tapi selain itu, that's really nice sih. Dan ini juga attack-nya pakai 2 colorless ya. Makanya kalau di sekarang ada decknya Arceus V-Star main sama Meowscarada EX. Arceus V-Star-nya aku rasa bisa buat pakai V-Star power-nya ya. Pakai Starbirth, nyari 2 kartu. Mungkin bisa ngambil Meowscarada EX sama ngambil permen langka gitu. Atau nyari energi turbo ganda, bisa dipasangin ke Meowscarada, bisa nyerang juga. Atau ke Arceus-nya bisa nyerang juga. Ini menarik sih, menarik. Ya, the Sprigatito, Floragato, everyone looks so cute. Terus dia juga ada ini ya, kartu baru, pemulihan energi super, Superior Energy Retrieval. Ini hanya bisa dipakai dengan cara buang 2 lembar kartu dari kartu pegangan dulu, tapi habis itu kita bisa ngambil 4 lembar energi dasar dari Trash sendiri. Tidak ada milih energi yang dibuang ke Trash akibat efek kartu ini ya. Jadi misalnya kalian buang 2 lembar energi, ambil balik energinya nggak boleh ya. Ini next, ini transisinya agak kurang bagus ya buat yang artikel yang ini ya. Squirtle EX. Ini, to be honest, buatku ini adalah kartu paling menarik di set ini ya. Squirtle EX ini stage 2 HP 340. Serangannya yang pertama adalah lagu Vitalitas, pulihkan HP semua Pokemon sendiri sejumlah 30, kasih 50 damage dengan 1 energi api. Habis itu serangan Burning Voice ya, ini yang mantep sih ya. 2 energi api,
270 minus. Dia damage-nya itu berkurang untuk setiap token kerusakan yang dimiliki Pokemon ini, berkurang 10. Jadi misalnya dia udah kena damage nih, udah kena 30 gitu ya. Gebukannya itu jadinya 270 dikurangin 30. Jadinya 240 gitu. Tapi apa ya, nanti ada kartu yang bisa di combo sama dia, menurutku bagus ya. Pertama, lagu Vitalitas sendiri bisa pulihin dia ya. Jadi 340 is very big. Dia bakal susah KO. 50 nge-heal 30 bisa sangat membantu lah buat dia ya. Tokalor so cute, Fuecoco extremely cute, lucu banget. Tapi yang cocok di combo tuh ini Oricorio. Pulihkan HP ini ya, Passion Dance ya. Dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri. Pulihkan HP Pokemon evolusi di arena bertarung sendiri sejumlah 20. Oke, jadi ini mungkin agak membingungkan buat teman-teman yang baru mulai main, tapi buat yang udah lama main, kalian tahu ya kalau misalnya ability yang ditulisnya kayak gini nih, dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri. Ini artinya kalau kalian punya 3 Oricorio, 3-tiganya boleh pakai Passion Dance. Dia itu nggak boleh kalau misalnya dia tulis nama ability-nya, misalnya ability Passion Dance hanya dapat digunakan 1 kali pada giliran sendiri. Itu meskipun kalian punya 3 Oricorio, itu cuma boleh 1 kali. Tapi kalau ini dianggap, ini cuma ability si Oricorio A ini gitu. Kalau kalian punya Oricorio B, itu bisa Passion Dance lagi, Jadi, kalau kalian punya 3 Oricorio, dalam 1 giliran, Skyline Dirge kalian bisa nge-heal 60 gitu. And I think it's really good ya. Itu bagus sih. Kalau misalnya kayak, apa ya, karena kan meta Pokemon TCG itu lagi banyak Lost Toolbox, dimana Lost Toolbox itu buat gebukan awal-awalnya rata-rata 110 ya, pakai Cramoran ya. Itu heal 60 tuh berasa gitu. Dari Pokemon ini yang harusnya 4 kali sih, 4 kali gebuk baru KO, Oricorio bisa bikin dia susah banget KO, dan damage Burning Voice-nya juga tetap gede ya. Bisa deal 250 aja menurutku udah bagus. Apalagi kalian bisa pasangin kayak sabuk-sabukan gitu ya, tambah sakit lagi damage dia. Menarik sih, ini jujur menarik banget buatku. Aku consider buat bikin decknya. Ada sih menang-menang di turnamen Jepang, toko-toko ya, turnamen toko, tapi turnamen gede belum ada lah. Next ada Pocoval EX. Ini Pokemon Stage 2 juga, 30. Serangan yang pertama ada Excite Samba. 1 energi air, 60 damage. Tukar Pokemon ini dengan Pokemon cadangan, setelah itu lawan nukar Pokemon bertarung ya dengan Pokemon cadangan. Ganggu-ganggu lawan gitu ya, muter-muterin ya. Itu biasa menurutku dengan serangan kayak gini buat meta sekarang ya, kurang oke. Karena sekarang tuh lagi banyak Lost Toolbox yang mereka emang mau maju mundurin Pokemon mereka gitu loh. Jadi, aku rasa nggak akan terlalu baik situasi di mana Excite Sambanya ini efektif banget. Yang kedua kita ada Skill Shoot, 2 energi, 230 damage, ini lumayan gede sih. Jadi 2 energi yang dikenakan pada Pokemon ini lalu kembalikan ke kartu pegangan. Terus nanti ngecasnya gimana? Melony masalahnya nggak bisa ngecas ke Pokemon EX tau bu, harus ke Pokemon V ya. Lucu banget ya koleksinya, guyuran gel, diguyur pakai gel rambut, lucu banget. Kombinasikan untuk kombinasi dengan Starter Deck EX ya. Ini ada Pocoval yang lama, ability energi Carnival, pilih 1 lembar energi dasar, discard. Dia kenakan energi ya. Iya, aku baru ingat Pocoval yang dari Starter Deck. Jadi dia colok energi, terus colok 1 lagi, gebuk 230. Oke. That's quite a nice combo. Permasalahannya adalah dua-duanya Pokemon Stage 2 ya. Jadi, merasa sangat sulit buat setup 2 Pokemon Stage 2 semudah itu gitu. Dan next, ini dia ya. Yang tidak disukai kolektor. Paldean Clodsire EX. Yes, ini Clodsire kayak, kalian pasti tahu lah ya, yang udah lama aku suka banget Quagsire, jadinya keluarga Quagsire ini juga aku sangat suka ya. Clodsire ini lucu banget. Apakah bagus? Not really. Tapi not bad juga. Aku lihat ada beberapa deck-deck yang cukup efektif mainin Paldean Clodsire ini, kayak Arceus Clodsire, terus ada Darkrai V-Star Clodsire. Jadi menarik banget buat dicoba ya. Dia ability-nya adalah Tanah Rawa Beracun. Lalu dengan kayak panggilan sendiri, kalau ada stadium di arena, ubah kondisi Pokemon bertarung lawan jadi racun. Jadi langsung otomatis jadi racun gitu. Terus serangannya ada Needle Bone 200 ya. Lempar poin 1 kali jika hasil sisi belakang pada giliran sendiri berikutnya Pokemon ini tidak dapat menggunakan serangan. Yang menarik sebenarnya ability-nya sih. Kita paksa Pokemon lawan jadi beracun. Habis itu, angka-angka yang sebelumnya nggak masuk ya, yang nggak bisa one hit KO Pokemon lawan, itu bisa jadi one hit KO. Karena kita punya Pokemon-Pokemon kayak Sneasel bercahaya yang nambah damage dari racun ya. Terus juga Arceus buat ngecas-ngecas. Nggak sih, Arceus ngecas dia sendiri sih. Tanah Rawa Beracunnya ini yang bakal bagus, yang bakal bikin angka-angka yang nggak kesentuh jadi kesentuh gitu. Nah ini masih dia tulis mana ya?
Nih, meskipun misalnya Pokemon lawan tidak langsung KO dan serangan Needlebone, masih dapat perlahan-lahan memojokkan lawan menggunakan efek racun. Itu yang bagus ya. Terus ini so cute. Paldean Wooper mencari tempat tinggal di rumahku aja. Nah, terus ini ada Dedenne EX ya, ini Terastal untuk setnya. Hellswap, pilih satu Pokemon cadangan sendiri, pindahkan semua token kerusakan yang dimiliki Pokemon yang telah dipilih ke Pokemon bertarung lawan. Ih, lucu juga, annoying ya. 2 energi psychic langsung lempar ke lawan. Ini bisa kepake sih. Main di main di Garde mungkin. Tapi dia lembek banget. Wondershot 170, pilih satu energi yang kena poin ini, buang ke trash. Not good ya Wondershotnya. Terus dia di Pokemon cadangan dia nggak bisa kena efek akibat kerusakan akibat serangan. Ini lumayan bagus sih, kita bisa siapin dia di belakang kecuali nggak kena boss gitu ya. Hellswapnya lumayan bagus kalau kita main di Garde yang HP-nya gede atau main di Shadow Calyrex, ini bisa jadi bisa jadi hitter ya. Not bad. SR-nya bagus banget BTW. Ini lumayan mahal ya SR-nya ya. Pokoknya yang menarik lagi ada Paldean Tauros. Ini tiga-tiga punya serangan yang technically sama ya. Tanda kemarahan 20+. Kerusakan tambah di 10 untuk tiap token kerusakan yang dimiliki Pokemon ini. Cuma spesialnya mereka adalah mereka itu 3 tipe yang berbeda ya. Ada tipe api, tipe air, sama tipe fighting. Jadinya kalian bisa main deck Tauros yang nyesuaiin sama kelemahan lawan. Pokemon lemah sama api, kalian turunin Tauros api. Pokemon lemah sama air, kalian turunin Tauros air, turunin Tauros fighting. Karena damage-nya itu gede ya. Misalnya kayak, taruhlah dia ada 8 token kerusakannya jadi 100 gitu, jadi 200. Bisa 240 juga. 240 udah KO banyak Pokemon V, banyak Pokemon EX yang stage 1 yang basic ya. So, I think it's really good sih. Ya lucu lah. Maksudnya mau jago banget enggak, lucu aja sih. Mismagius, Magical Flick. Oke, kalau dia evolusi, pilih satu energi pada Pokemon bentang lawan, pindahkan ke Pokemon cadangan lawan. Bagus-bagus enggak sih? Ya lumayan lah, kayak kadang kita misalnya lempar ke Pokemon yang nggak butuh energi kayak ke Manavi gitu kan, kayak Pokemon udah siap nyerang nih, kita lempar energi turbo gandanya ke Manavi gitu misalnya. Ya lumayan lah, annoying sih. Ya mau dibilang jago juga nggak terlalu lah. Mungkin lo main Shield format jago ya. Oke, ini dia trainer dan energi, ada Amura. Ini katanya guru penjaskes ya, cuma aku belum main sampai sejauh itu. Di Scarlet Violet, pilih satu lembar kartu pegangan sendiri, balikin ke bawah deck. Habis itu ambil kartu dari atas deck hingga jumlah kartu pegangan menjadi 5. Sebenarnya nggak bagus sih ya. Not a good supporter buat sekarang. Aku nggak kebayang ada combo sama apa, tapi mungkin nanti bisa jadi kepake. Terus kita ada Dion. Ini Lawel ya. Aku nggak tahu berubah namanya jadi Dion tuh jauh banget. Ini aku nggak tahu nama Indonya, nama Inggrisnya siapa sih. Nama Jepangnya sih Kihada ya. Jauh banget sih Kihada ke Amura juga. Ini Dion, Pak Capsek. Pilih 3 lembar Pokemon basic HP 120 atau kurang dari deck. Perlihatkan ke lawan, tambahan ke kartu pegangan. Might be okay di beberapa deck ya. Mungkin kayak deck-deck semacam Garde yang butuh Kirlianya 3 gitu. Mungkin bisa kepake 1, tapi dari dulu aku nggak pernah terlalu suka supporter-supporter yang kayak gini sih. Karena menurutku, dulu waktu kita masih bisa supporter di giliran pertama, itu bagus. Tapi kalau sekarang udah nggak bisa di giliran pertama, kayak agak kurang gitu. Next ada perintah bos ya, reprint untuk pertama kalinya di Scarlet Violet. Kita dapat perintah bos yang namanya Getsis, si villain dari Black and White. Ya biasa ya, tarik satu Pokemon cadangan lawan, penting lah, penting banget. Ada kota Mukun, ini kota yang ada sunflower patah-patah itu ya. Kedua main 1 kali, tiap gilirannya sendiri milih 1 lembar Pokemon basic. It's a very strong stadium, tapi terlalu strong sampai lawan bisa make juga. Jadi aku akan sangat consider untuk bawa ini ya, karena sangat membantu lawan juga. Terus ada studio berlatih. Soalnya batasan Pokemon stage 1 nambah 10. Ih lucu juga. Pakai di Clodsire ya. Lucu juga sih. Terus energi Luminance. Ini kayak Rainbow Energy yang baru ya. Karena ini berlaku energi semua tipe selama dikenakan pada Pokemon. Terus Pokemon yang menang kartu ini mana energi spesial selain kartu ini berlaku sebagai 1 energi colorless. Oke. Ini nggak bisa dipakai di kayak Lugia gitu ya. Atau deck-deck special energy kayak Regirock, Regi Rangers itu nggak bisa. Dia hanya harus sendirian. Kalau dia ditempelin energi spesial lain, energi ini jadi nggak semua tipe. Oke. That's quite good lah. Nah ini ya, kartu air dan es air akan balik lagi. Di sini yang paling menarik adalah 3 starternya. Jadi di sini yang dikasih lihat kan 3 starter, si Sprigatito, Fuecoco, sama Quaxly ya. Semua dapat AR. Dan kalau kalian mau spoiler, ini menurutku yang bakal bagus banget. Mereka semua sampai evolusi keduanya itu ada AR-SAR-nya. Dan itu semuanya tells a story ya.
Selalu ada ceritanya. Dan tiga-tiganya bagus banget. Aku akan tampilin di sini. Menurutku ini adalah nilai utama dari booster set ini ya. Kalau nggak ada ini, setnya bisa aku bilang jelek. Ini yang bikin bagus. Orang pasti akan hunting untuk lengkapin. Mereka pasti mau lengkap gitu, tiga baris ini ya. Karena semuanya tells a story. Gatitonya dari bawah tanaman-tanaman di rumput, mulai berdiri, terus jadi di atas pohon. Fuecoco dari lagi belanja, sampai udah pulang belanja gitu. Quaxly-nya bercermin makin ganteng ya. Jadi kayak bagus gitu, bagus banget. Ada ceritanya ya. Terus ya ada Paldean Wooper juga. Ya, aku sebenarnya agak kecewa kayak Clodsire nggak dapat SAR, tapi wajar lah ya, dia di overshadow sama 3 yang lain. Jadi ya ada Wooper-nya aja udah bagus. Mismagius sangat indah ya. Ini sangat-sangat indah menurutku. Ini probably AR terbaik di set ini. Probably. Oke, nextnya ada supporter di sini si Amura tadi ya, ini SR biasanya, dan ini SAR-nya yang sangat mahal sekali di Jepang, 8,5 juta di Jepang ya. Ya lagi di lapangan olahraga gitu, habis minum dari keran air yang ini ya, yang kalau di Jepang kan kayak kita bisa minum air gitu. Ini di Indonesia juga bisa minum air. Ngomong apa sih aku? Gitu. Ini mahal banget. Apakah di Indonesia akan semahal Jepang? Tentu tidak. Tapi bercermin dari kasus Miriam ya. Miriam itu SAR masih 1,2 atau 1,3 jutaan. Itu dari harga 11 juta di Jepang ya. Nah, kalau kita pakai patokan yang sama, kita dengan hitung-hitungan yang sama, Amura ini di Jepang 8,5 juta, kita ambillah 10% untuk harga Indo. Mungkin masih 800 ribuan. 850 ribu buat Amura. Kurasa yang akan mahal adalah SAR ini ya, SAR si Pokemon itu. Itu mungkin lumayan, mungkin bisa 300-400 juga. Ya, informasi produk 20.000 harganya sama kayak booster normal, isinya 5 kartus ya acak, rilis tanggal 21. Jadi booster boxnya itu pasti sama ya. Booster boxnya itu bakal 30 persis kayak set Scarlet Violet. Aku pasti ada LBB, aku pasti akan buka PO. Jadi nanti kalau yang mau PO langsung aja cek link di description ya. By video ini diupload mungkin belum ada link PO-nya karena toko-toko juga belum buka PO ya. Jadi nanti begitu ada, aku akan taruh link di description, kalian langsung aja cek linknya aja ya, oke? Mau ikut LBB, mau beli shield berdewek sendiri, silahkan. Oke, itu semua yang tertulis di website, tapi ada beberapa hal lagi yang aku mau kasih tahu yang menarik ya dari set ini. Jujur overall set ini agak underwhelming, menurutku nggak terlalu bagus ya. It's just okay lah. Mau dibilang bagus banget enggak, tapi oke dan pastinya enjoyable ya. Set Scarlet Violet ini so far enjoyable karena AR-nya banyak, SAR-nya banyak, kayak kita sering dapat kartu-kartu yang gambarnya tuh cakep-cakep gitu. Itu enjoyable. Secara meta defining nggak terlalu. Mereka nggak terlalu banyak kartu-kartu yang ngubah meta. Paling yang udah jelas tuh ada satu kartu namanya Jet Energy ya. Mungkin nanti namanya Energy Jet kalau di Indonesia. Itu efeknya bagus. Itu kepake banget di deck-deck Lost ya. Efeknya adalah kalau kita colok kartu ini ke Pokemon cadangan itu langsung maju ke depan. Jadi bagus banget buat kita muter-muterin Comfey gitu. Ada Comfey di cadangan, Comfey di depan nih. Comfey depan pakai ability. Terus kita colok Energy Jet ke Comfey belakangnya maju. Habis itu pakai ability lagi, milih bunga. Habis itu Comfey ini buang Energy Jetnya mundur, ganti Comfey ketiga, itu udah 3 loss ya. Jadi kayak menurutku Energy Jet nih yang bakal bagus banget. Terus ada satu AR lagi yang surprisingly sangat mahal di Jepang. Aku nggak tahu kenapa, kayak AR yang lain-lain tuh rata-rata kayak 60.000, 70.000, tapi ada satu AR yang harganya 350.000 sendiri gitu. Dan dia adalah Magikarp batik ini ya. Magikarp Shinji Kanda. Gambarnya emang bagus banget. Apakah di Indonesia akan semahal itu? I don't think so. Cuma aku tetap yakin mungkin di Indonesia dia akan tetap jadi AR termahal, tapi nggak nyampe 200.000 juga sih. Mungkin 80, 100 mungkin masih bisa ya. Ya gitu lah, tergantung nanti supply and demand-nya gimana. Karena Magikarp ini kurasa yang Jepang pasti populer banget. Di Jepang sendiri populer, di mancanegara juga populer. Jadi pasti orang pada hunting mau cari gitu. Kalau di Indonesia mungkin nggak segitunya ya. Jadi it will be the most expensive AR, tapi mungkin nggak segitu lah. Oke? Ya, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau kalian suka jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau ada video baru.
Kalau kalian ada masukan, ada kepikiran ide-ide yang menarik buat deck-deck di seri ini, coba drop down di komen, mungkin kita bisa bahas, oke? Thank you semuanya udah nonton. Hyper Potatoes, signing out.